Bayangkan sebuah desa kecil yang hidup tenang selama puluhan tahun, tiba-tiba diguncang ketakutan ketika patung Yesus yang selama ini mereka hormati dianggap membawa sial. Dalam satu keputusan nekat, patung suci itu dibuang ke sumur tua, dan sejak saat itu, bencana mulai menghantam tanpa henti. Angin liar mengamuk, hujan tak wajar turun, tanah retak, ternak mati satu persatu, dan cahaya misterius muncul dari kedalaman sumur. Warga yang dulu yakin pada kutukan kini dihantui penyesalan. Namun di tengah kegelapan, kasih Tuhan justru mulai bekerja, menghadirkan tanda-tanda ajaib yang mengubah desa itu selamanya. Sebuah desa terpencil di lereng perbukitan mendadak diguncang keyakinan aneh yang membuat suasana berubah drastis. Patung Yesus yang telah berdiri damai selama lebih dari setengah abad di kapel desa tiba-tiba dituduh membawa kesialan. Warga yang dulu menunduk hormat setiap melewatinya kini menatapnya dengan rasa takut, seolah ada ancaman tak terlihat yang mengintai kehidupan mereka. Isu-isu mulai menyebar liar. Panen padi gagal 2 musim berturut-turut, beberapa warga jatuh sakit tanpa gejala jelas, dan dukun desa mengaku melihat bayangan gelap yang katanya berasal dari patung itu. Perkataan sang dukun menyulut kepanikan, membuat banyak warga percaya bahwa patung tersebut bukan lagi simbol keselamatan, tetapi sumber kutuk yang menimpa desa. Situasi berubah kacau ketika warga terpecah menjadi 2 kubu besar. Sebagian bersikeras mempertahankan patung karena dianggap suci dan menjadi sejarah desa, sementara kubu lainnya menuntut agar patung segera disingkirkan. Perdebatan pecah di mana-mana, di balai desa, di warung kopi, hingga di halaman rumah, menciptakan jurang permusuhan baru di antara mereka yang sebelumnya hidup rukun. Ketegangan memuncak ketika warga yang membela patung mulai dituduh sebagai penghalang keselamatan desa. Kubu yang menolak patung semakin agresif, mengancam akan bertindak sendiri jika kepala desa tidak segera mengambil keputusan. Ketakutan berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan berubah menjadi dorongan untuk melakukan tindakan ekstrim. Pada akhirnya, keputusan paling nekat dalam sejarah desa itu diambil. Patung Yesus harus dibuang ke sumur tua yang berada di tengah desa. Sumur yang sudah lama tidak terpakai itu terkenal gelap dan berbau mistis. Namun massa yang sudah dikuasai emosi tidak memedulikannya. Mereka yakin, hanya dengan menyingkirkan patung itu, kutuk yang menimpa desa akan hilang. Malam ketika patung itu dijatuhkan ke sumur, suasana desa berubah mencekam. Angin dingin tiba-tiba menyapu dari arah yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dedaunan bergetar seperti sedang berbisik, dan udara terasa berat. Namun warga yang terlibat menepis semua tanda itu sebagai kebetulan semata. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari bencana besar yang akan menimpa desa satu persatu, lebih dahsyat dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah malam ketika patung Yesus dijatuhkan ke sumur tua, desa itu mendadak berubah menjadi tempat yang terasa asing bagi warganya sendiri. Keesokan paginya, suasana desa amat sunyi, seolah seluruh alam menahan napas. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada tawa anak-anak, bahkan angin pun seperti enggan bergerak melewati jalan tanah desa yang biasanya ramai. Warga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Namun mereka saling berpandangan dalam diam, takut mengucapkan kegelisahan yang sudah memenuhi hati mereka sejak semalam. Di beberapa rumah, warga yang terlibat dalam pembuangan patung bangun dengan wajah pucat. Mereka mengaku tidak tidur nyenyak. Ada yang mimpi dikejar bayangan gelap, ada yang merasa seseorang menatap mereka dari ujung ranjang. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara air dari sumur dipenuhi gumaman misterius. Meski begitu, tidak satu pun dari mereka berani mengakui bahwa semua ini mungkin terkait dengan tindakan mereka semalam. Seorang ibu tua bernama Lasmi menjadi orang pertama yang merasakan ketidakberesan di sekitar sumur. Ia hendak mengambil air dari ember cadangan di dekat sumur itu. Namun begitu mendekat, ia merasa hawa dingin menusuk tulang, dingin yang jauh berbeda dengan udara pagi biasanya. Ia mendengar seperti tarikan napas panjang dari dalam sumur. Ketakutan, ia menjauh sambil gemetar dan buru-buru masuk rumah tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, para tetua desa mulai berkumpul diam-diam di rumah kepala desa. Mereka tidak menyangka keputusan semalam akan menyisakan suasana yang begitu aneh. Beberapa dari mereka mengaku menyesal namun takut membuka suara, khawatir massa akan kembali marah. Kepala desa sendiri terlihat resah. Matanya sembab karena tidak bisa tidur. Ia mendengar angin malam yang berputar-putar di sekitar rumahnya seperti suara bisikan yang menegur. Di sisi lain, geng kecil yang menjadi provokator utama pembuangan patung tampak mencoba bersikap tenang. Namun sorot mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Seorang dari mereka, Jono,
mengaku melihat bayangan sosok seperti manusia di atas sumur ketika ia pulang larut malam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Ia berlari pulang tanpa menoleh lagi. Namun ia tidak berani menceritakannya pada siapapun karena takut ditertawakan. Sepanjang hari, warga memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Burung gereja yang biasanya ramai di pohon beringin kini menghilang. Anjing-anjing desa menggonggong ke arah sumur lalu mendadak diam ketakutan dan lari terbirit-birit. Bahkan udara di sekitar desa terasa lebih tebal, membuat orang yang melintasinya merasa seperti membawa beban tak terlihat di pundak. Desas-desus mulai beredar kembali. Kali ini lebih pelan namun jauh lebih menakutkan. Orang-orang membicarakan kemungkinan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Beberapa ibu membisikkan doa singkat setiap kali berjalan melewati kapel kosong yang pintunya kini tertutup rapat. Ada pula yang mulai melempar garam di depan rumah karena takut, roh yang keluar dari sumur akan masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Di tengah ketakutan yang mulai meluas, dukun desa kembali muncul dan mengklaim bahwa ia merasakan energi besar yang bangkit dari dalam sumur. Ia mengatakan bahwa apapun yang ada di dalamnya, marah karena diganggu. Kata-katanya menyebarkan kepanikan, membuat warga kembali percaya bahwa kutuk benar-benar telah bangkit. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ucapan dukun itu hanya memperparah keadaan tanpa memberi solusi apapun. Menjelang senja, langit berubah menjadi merah gelap, lebih pekat dari biasanya. Angin mulai berputar pelan, membawa aroma air tua dan tanah basah dari arah sumur. Warga menutup pintu lebih awal, melarang anak-anak keluar rumah. Tidak ada yang ingin berada di luar ketika malam turun, karena seluruh desa merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat namun nyata keberadaannya. Malam itu, ketika desa kembali tenggelam dalam keheningan menakutkan, suara lirih terdengar dari dalam sumur, seperti gema jauh, seperti seseorang yang sedang memanggil dari kedalaman. Tidak ada warga yang berani keluar memeriksa. Mereka hanya menutup telinga, memejamkan mata, dan berharap suara itu hanyalah ilusi. Namun dalam hati kecil mereka, semua tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Setelah 2 malam dilanda kesunyian yang menegangkan, warga desa mulai merasa bahwa keanehan di sekitar sumur tidak lagi bisa diabaikan. Ketakutan yang tadinya hanya berupa desas-desus kini berubah menjadi bisikan penuh kecemasan. Banyak warga tidak berani mendekati halaman rumah setelah matahari terbenam. Mereka menunggu sesuatu terjadi, entah bencana atau tanda lain, tanpa tahu apa yang sedang mendekat. Namun, tidak seorang pun membayangkan bahwa peringatan pertama akan datang dalam bentuk angin yang tidak pernah tercatat dalam sejarah desa. Pagi itu dimulai dengan langit kelabu meski tidak ada awan hujan, seperti kain abu-abu yang digantung tepat di atas desa. Suara daun-daun beringin terdengar bergetar halus, padahal tidak ada angin yang bertiup. Warga mulai keluar rumah perlahan, mengawasi sekitar dengan perasaan tidak enak. Anak-anak tidak diizinkan bermain, dan para orang tua berdiri membentuk kelompok kecil membicarakan keheningan aneh yang terus menyelimuti mereka sejak patung dijatuhkan ke sumur. Menjelang siang, perubahan tiba-tiba terjadi. Angin kecil muncul dari arah timur, menyapu dedaunan dengan gerakan lembut namun teratur, seolah-olah angin itu sedang memilih arah dengan sengaja. Beberapa warga mulai memperhatikan fenomena tersebut, dan saling berpandangan dengan rasa takut. Angin itu kemudian bergerak semakin cepat, membuat pintu-pintu rumah bergetar, genteng-genteng berbunyi, dan debu beterbangan ke udara seperti pusaran tipis. Tanpa peringatan apapun, angin itu berubah menjadi puting beliung kecil yang tiba-tiba muncul di tengah desa. Namun keanehannya bukan pada kekuatannya, melainkan pada arah dan pilihannya. Angin itu tidak bergerak liar seperti puting beliung alami, melainkan berputar tepat di atas rumah keluarga-keluarga yang paling keras menolak patung Yesus. Atap rumah Jono, salah satu provokator utama, terangkat tinggi ke udara lalu terhempas ke jalan seperti selembar kertas. Warga berteriak, berlarian, dan sebagian histeris melihat kehancuran yang terjadi sangat terarah. Rumah berikutnya yang diterjang adalah milik Darto, orang kedua yang mendorong keputusan membuang patung. Pohon jambu besar di samping rumahnya tercabut dari akar dan jatuh menimpa dinding, membuat rumah itu retak parah. Dalam beberapa detik, angin itu bergerak seolah memiliki mata dan tujuan, menghancurkan hanya rumah-rumah tertentu lalu berhenti total, seolah tidak pernah ada. Desa kembali hening secara tiba-tiba, membuat warga terpaku ketakutan. Kepala desa yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasakan bulu kuduknya berdiri.
Ia tahu betul pola kehancuran tersebut bukan kebetulan. Ini tidak wajar, ini tidak alami, katanya dengan suara gemetar. Tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Wajah warga di sekitarnya menunjukkan ketakutan yang sama. Mereka menyadari bencana itu memilih korban, bukan terjadi secara acak. Beberapa detik setelah angin berhenti, tidak ada satupun burung yang kembali berkicau. Yang terdengar hanyalah suara warga menangis, menjerit, dan memanggil nama Tuhan dalam bahasa yang terbata-bata. Ibu Lasmi yang sebelumnya mendengar suara dari sumur kini berteriak bahwa ini adalah peringatan dari langit. Di tengah kekacauan itu, dukun desa tampak ketakutan dan bersembunyi di balik pintu rumahnya. Tidak berani menunjukkan diri atau mengaku bahwa kutuk yang ia sebut-sebut telah berubah menjadi bencana nyata. Sementara itu, sumur tua di tengah desa kembali mengeluarkan hawa dingin yang lebih kuat dari sebelumnya. Embun putih tipis menyelimuti area sekitarnya seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Warga yang berjalan dekat sumur merasakan tekanan di dada. Seperti ada suara yang tidak terdengar namun memaksa mereka menjauh. Banyak yang percaya bahwa sumur itu sedang marah. Dan bencana yang terjadi adalah balasan atas perbuatan mereka sendiri. Menjelang petang, langit tetap kelabu tanpa perubahan. Hebat seolah menunggu peristiwa selanjutnya. Warga berkumpul di balai desa. Sebagian berbisik bahwa ini adalah hukuman. Sebagian lainnya menolak percaya dan mengatakan semuanya hanya kebetulan cuaca. Namun suara mereka terhenti ketika seorang kakek tua berkata lirih, "Jika ini baru awalnya, bagaimana dengan yang berikutnya?" Warga pulang ke rumah masing-masing dengan tubuh gemetar. Tidak ada yang bisa tidur dengan tenang malam itu. Setiap suara angin kecil membuat mereka terbangun. Setiap gemerisik membuat mereka berpikir bencana berikutnya akan datang. Namun tidak ada yang tahu bahwa bencana selanjutnya bukan datang dari langit, melainkan dari tanah yang mereka pijak. Setelah angin aneh merusak beberapa rumah warga, desa itu tidak lagi merasakan ketenangan. Malam itu, langit yang sejak pagi kelabu berubah semakin pekat hingga menyerupai tinta hitam. Udara menjadi berat, seolah tekanan tak terlihat menekan seluruh desa dari atas. Banyak warga berkumpul di dalam rumah, memeluk keluarga masing-masing sambil menunggu apapun yang akan terjadi lagi. Ketakutan telah menguasai mereka seluruhnya. Karena bencana pertama datang begitu tiba-tiba, begitu terarah, dan begitu mustahil dijelaskan. Tidak lama setelah malam benar-benar turun, suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Awalnya seperti langkah kaki raksasa yang berjalan perlahan, kemudian berubah menjadi dentuman rendah yang terasa sampai ke dada. Warga saling pandang, sebagian menutup telinga, sebagian lainnya menatap langit yang kini berdenyut seperti sedang menyala dari balik awan. Beberapa anak kecil menangis ketakutan. Para orang tua menggenggam tangan mereka erat-erat tanpa bisa berkata apapun. Hujan turun tiba-tiba dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Bukan lagi tetesan, melainkan seperti ember besar yang dituangkan dari langit. Dalam hitungan menit, jalan desa berubah seperti sungai kecil. Genteng rumah warga yang sudah retak akibat angin misterius sebelumnya mulai bocor, mengakibatkan banyak keluarga terpaksa menadah air dengan ember dan panci. Namun yang paling membuat warga panik adalah suara petir yang sangat tidak biasa. Bukan hanya keras, tetapi seperti memotong udara dengan nada serupa jeritan panjang. Tak lama kemudian, hujan justru bertambah aneh. Meski deras, hujan itu berputar mengitari sumur tua di tengah desa. Seolah semua air langit memiliki tujuan yang sama, mengarah ke satu titik. Warga memperhatikan dengan ngeri bahwa hujan jatuh paling deras tepat di atas sumur. Genangan air di sekitar sumur berputar seperti pusaran air kecil, meski tidak ada aliran yang menggerakkannya. Pemandangan ini membuat banyak warga memutuskan untuk tidak keluar rumah, meskipun ingin memeriksa keadaan di luar. Lalu, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Dari dasar sumur, muncul cahaya tipis berwarna putih kebiruan, perlahan merayap ke atas seperti kabut bercahaya. Cahaya itu tidak besar, namun cukup untuk membuat seluruh area di sekitar sumur tampak berbeda. Bayangan-bayangan pohon bergerak meski angin berhenti total. Cahaya itu makin lama makin kuat. Seakan-akan ada sesuatu di dalam sumur yang ingin keluar atau bangkit dari kedalaman gelap selama ini. Salah satu warga, seorang lelaki paruh baya bernama Giman, nekat keluar rumah untuk melihat lebih dekat. Ia sempat dicegah istrinya. Namun rasa penasaran dan keyakinan bahwa ia harus memastikan sesuatu membuatnya melangkah menuju sumur. Saat ia mendekat, cahaya dari sumur tiba-tiba memancar terang, membuatnya terhuyung ke belakang.
Giman mengaku melihat bayangan berbentuk manusia di dalam cahaya itu, meski ia tidak bisa memastikan wajah atau wujudnya. Ia berlari kembali ke rumah sambil berteriak, membuat tetangga-tetangganya semakin panik. Kepanikan memuncak ketika petir menyambar pohon beringin besar di dekat sumur. Suara ledakannya seperti bom kecil, membuat beberapa warga menjerit keras. Anehnya, petir itu hanya menyambar pohon tersebut, tidak menyentuh rumah, tanah, atau atap lain di sekitarnya. Pohon beringin yang dianggap sakral oleh warga ambruk ke tanah, terbakar sedikit di bagian batangnya. Cahaya dari dalam sumur semakin terang, seolah merespons kejadian itu. Warga mulai menyadari bahwa bencana kali ini juga tampak memilih sasaran. Dalam keadaan kacau, dukun desa muncul di beranda rumahnya. Tetapi berbeda dari biasanya, ia tampak ketakutan. Wajahnya pucat pasi dan tangannya bergetar. Ia berusaha meneriakkan sesuatu kepada warga bahwa hujan itu adalah tanda bahwa alam sedang membersihkan kutuk. Tetapi tidak ada yang percaya lagi. Warga justru melihat dukun itu sebagai orang yang memulai kekacauan ini dengan menyebarkan ketakutan dan menyalahkan patung Yesus. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka sambil menggumamkan doa Kristen yang selama ini jarang mereka ucapkan lagi. Ada yang berlutut di depan pintu sambil menangis, meminta perlindungan Tuhan. Banyak warga kini mulai merasa bahwa mereka telah melakukan dosa besar dengan menyingkirkan patung Yesus, dan semua yang terjadi hanyalah konsekuensi yang tidak bisa mereka hentikan. Hujan terus mengguyur, cahaya dari sumur terus memancar, dan seluruh desa berada di ambang ketakutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya keluar dari dalam sumur, dan tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, bencana ini belum selesai, dan desa itu sedang menuju sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih tak terduga dari apapun yang sudah mereka alami. Semenjak ditemukan jejak orang asing di area sumur, warga desa Lembah Batu hidup dalam ketakutan baru. Mereka mulai merasa bahwa keputusan membuang patung Yesus mungkin telah membuka sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar kesialan. Setiap malam mulai terdengar suara langkah kaki yang tidak diketahui sumbernya, berjalan pelan di sekitar kapel tua dan berhenti tepat di dekat pintu. Warga yang rumahnya berada paling dekat dengan kapel mengaku mendengar ketukan samar seperti seseorang yang ingin masuk tetapi tidak punya tangan yang cukup kuat untuk mengetuk sekali penuh. Di rumah keluarga Marta, perempuan parubaya yang turut menurunkan patung Yesus saat malam pembuangan, keheningan mendadak berubah menjadi ketegangan yang tak tertahankan. Lampu rumahnya berpendar redup seakan ditiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Marta mengaku mendengar suaranya sendiri dipanggil dari luar rumah. Padahal ia tahu tidak ada siapapun yang melintas karena jalan desa sudah setahun lebih tidak memiliki penerangan. Suara itu lirih, serak, namun jelas menyebut namanya seperti orang yang pernah sangat dekat dengannya. Ketakutan warga memuncak ketika Sardi, penjaga gudang padi, melapor bahwa ia melihat bayangan besar berdiri di dekat sumur tua. Bayangan itu tampak seperti siluet seseorang yang memeluk sesuatu di dadanya, seperti sedang membawa beban. Namun ketika Sardi menyalakan lampu senter, bayangan itu langsung lenyap, seolah tidak pernah ada. Ia menggambarkan bentuknya menyerupai sosok patung yang pernah berdiri di kapel. Namun seakan hidup, bergerak, dan mengawasinya dari balik gelap. Isu ini semakin memecah warga. Kelompok pertama menyebut kejadian itu sebagai konsekuensi gaib, karena mereka membuang simbol suci tanpa ritual atau restu agama. Mereka yakin ada kekuatan yang tersinggung dan kini menuntut balasan. Sementara kelompok kedua, yang sejak awal ingin membuang patung itu, menganggap semua fenomena ini hanyalah paranoia massal. Menurut mereka, ketakutan kolektif telah membuat warga melihat hal-hal yang tidak ada. Namun keadaan berubah jauh lebih serius ketika dua anak kecil, Jono dan Rizka, mendadak sakit tanpa gejala jelas. Tubuh mereka panas tetapi tidak seperti demam biasa. Mereka meracau tentang orang tinggi dari sumur yang berdiri di sisi tempat tidur mereka. Dokter desa tidak menemukan penyebab medis, membuat rumor semakin liar. Beberapa warga mulai percaya bahwa bukan patungnya yang membawa sial, tetapi tindakan mereka yang dianggap sebagai penghinaan terhadap sesuatu yang seharusnya dijaga. Ketegangan di desa meledak ketika beredar kabar bahwa dukun desa, Ki Murba, diam-diam melakukan ritual tengah malam di sekitar sumur. Dikatakan bahwa ia melihat penjaga lama yang kini terjebak di antara dunia manusia dan dunia roh, karena dipindahkan dari tempat sucinya. Banyak warga yang menuntut penjelasan. Namun Ki Murba justru menghilang dari rumahnya tanpa jejak hingga pagi hari.
Ketidakhadirannya membuat warga menduga ia memiliki peran lebih besar dalam seluruh kekacauan ini. Pada malam berikutnya, angin berhembus jauh lebih kencang dari biasanya hingga pohon-pohon kelapa di pinggir desa bergoyang seperti akan tumbang. Suara gemuruh dari arah sumur mengganggu tidur warga, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari lubang tanah itu. Beberapa warga mengaku melihat air sumur memantulkan cahaya aneh, bukan pantulan bulan atau lampu apapun, tetapi cahaya yang bergerak seperti mata. Dalam situasi ini, pemerintah desa mencoba menenangkan keadaan dengan menurunkan satgas keamanan. Mereka melakukan patroli malam, namun justru anggota satgas itu yang mengaku pertama kali mencium bau dupa dan kayu terbakar di sekitar sumur, padahal tidak ada seorang pun yang menyalakan api. Temuan ini membuat suasana desa semakin sulit dikendalikan. Ketika aparat desa justru ikut terganggu, warga tahu sesuatu memang sedang terjadi. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara besar yang terdengar seperti dentuman batu mengguncang tanah desa. Getarannya terasa hingga ke rumah-rumah. Warga yang panik keluar dan berlarian ke pusat desa hanya untuk menemukan bahwa tali penutup sumur tua terputus sendiri, padahal sebelumnya diikat dengan besi dan kunci besar. Sumur itu kini terbuka, seakan siap mengeluarkan sesuatu. Dan saat malam semakin pekat, angin berhenti berembus seolah desa menahan napas. Warga merasa mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak disentuh. Bab ini menutup dengan satu kenyataan mengerikan. Sumur tempat patung Yesus dibuang kini mulai menampakkan tanda-tanda bahwa ia bukan sekadar lubang tua, ia seperti pintu yang menunggu untuk dibuka dari dalam. Setelah tali penutup sumur tua ditemukan putus, seluruh desa diguncang kepanikan yang jauh lebih besar dari malam-malam sebelumnya. Warga berkumpul di sekitar sumur dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan, seolah mereka menatap sesuatu yang tidak seharusnya terlihat oleh manusia. Lubang sumur yang awalnya gelap kini tidak hanya menganga, tetapi juga mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin dari udara malam biasa. Beberapa orang mengaku mencium bau tanah basah bercampur dupa. Aroma yang tak masuk akal muncul dari kedalaman tempat yang selama puluhan tahun kering karena tidak lagi menjadi sumber air. Kepala desa mencoba menenangkan warga, namun bahkan suaranya bergetar. Ia memerintahkan satgas untuk memasang garis pembatas agar tidak ada warga yang mendekati sumur. Tetapi langkah mereka terasa sia-sia ketika suara gemericik air terdengar dari dasar lubang yang sudah lama diketahui kosong. Air itu seperti bergerak, bukan sekadar bergelombang, tetapi seolah berputar membentuk lingkaran sendiri, membuat siapapun yang melihatnya merasa seakan sumur itu hidup dan bernafas. Seorang warga tua berbisik bahwa sumur itu terbangun, dan kata-katanya langsung menyebar seperti virus ketakutan. Ketegangan semakin meningkat saat seekor ayam jantan tiba-tiba melompat ke dalam garis pembatas dan berhenti di bibir sumur. Tanpa sebab, ayam itu berkokok keras, kemudian terjatuh ke dalam lubang seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Teriakan warga menggema di udara gelap. Ayam itu tidak pernah terdengar lagi, padahal kedalamannya tidak cukup untuk menyebabkan sesuatu mati seketika. Peristiwa kecil itu menjadi pemicu baru yang meledakkan ketakutan warga. Mereka mulai percaya bahwa sumur tersebut bukan hanya tempat yang dikutuk, tetapi kini menjadi gerbang bagi sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah ketakutan itu, Marta, yang merasa dirinya adalah salah satu penyebab semua ini, berusaha berbicara kepada warga. Dengan suara gemetar, ia mengaku mendengar bisikan setiap malam sejak patung dibuang. Ia mengatakan suara itu seperti memanggilnya untuk kembali ke sumur. Sebagian warga menuduhnya mencoba menebar ketakutan, tetapi sebagian yang lain percaya bahwa Marta menjadi semacam jalur komunikasi dari sesuatu yang kini terikat dengan sumur tersebut. Ketika Marta mulai menangis dan histeris, warga semakin pecah antara yang ingin menolongnya dan yang ingin menjauhinya. Salah satu pemuda desa memberanikan diri mengambil kamera dan mencoba menyorot ke dalam sumur. Namun hasil rekaman justru membuat keadaan lebih kacau. Video itu memperlihatkan bayangan samar seperti sosok manusia berdiri jauh di bawah lubang. Bentuknya tidak jelas, tinggi, kurus, dan terlihat membawa sesuatu di dadanya seperti yang pernah dijelaskan Sardi dalam pertemuan sebelumnya. Ketika bayangan itu mulai bergerak pelan dan menengadah ke arah kamera, pemuda itu langsung menjatuhkan ponselnya, membuat seluruh warga mundur beberapa langkah menjauhi sumur. Pihak desa memutuskan memanggil Ki Murba, sang dukun yang sebelumnya menghilang, dengan harapan ia dapat menjelaskan apa yang terjadi. Namun saat keluarga Ki Murba diperiksa, ditemukan tanda-tanda bahwa dukun itu telah pergi tergesa-gesa. Barang-barang ritualnya hilang, pintu rumahnya terbuka,
dan abu dupa masih mengepul samar dari ruangan belakang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tetapi beberapa warga menduga Ki Murba mencoba mencegah sesuatu atau malah sedang bersembunyi dari konsekuensi perbuatannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada satupun warga yang berani tidur. Mereka berkumpul di balai desa, berdoa, menangis, dan berselisih pendapat. Kelompok yang menyesali pembuangan patung meminta agar patung itu diambil kembali dari sumur. Namun kelompok yang menolak patung sejak awal menolak keras. Pertikaian kembali memanas, menyebabkan perpecahan yang lebih dalam antara warga. Sesekali, suara gemuruh pelan dari sumur terdengar hingga ke balai desa, membuat mereka semakin tak bisa berkonsentrasi pada doa. Pada saat hampir tengah malam, angin berhenti seperti mati. Daun-daun pohon tidak bergerak sedikit pun. Keheningan itu justru membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, lonceng kapel yang rusak dan tak pernah berbunyi lagi sejak 3 tahun lalu berdering keras. Suaranya menggema ke seluruh desa, memecah udara dan membuat seluruh warga terpaku ketakutan. Tidak ada angin. Tidak ada orang yang menyentuhnya. Namun lonceng itu berbunyi seakan memanggil seseorang, atau memperingatkan sesuatu. Ketika warga berlarian menuju kapel, mereka menemukan pintu kapel terbuka lebar, padahal sebelumnya dikunci rapat oleh Satgas. Di dalam kapel, lilin-lilin yang sudah lama padam justru menyala sendiri, menerangi ruangan yang terasa jauh lebih dingin dari udara sekitar. Lalu, di ujung ruangan, mereka melihat tanah di depan altar retak, seakan seseorang, atau sesuatu, pernah berdiri di sana dengan tekanan yang sangat kuat. Retakan itu mengarah tepat ke jalan menuju sumur tua. Malam itu menegaskan satu hal, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Dan warga mulai sadar bahwa apapun yang mereka lakukan malam ketika patung Yesus dibuang ke sumur bukan sekadar keputusan salah, tetapi pemicu dari sebuah peristiwa yang jauh lebih gelap dan belum pernah mereka bayangkan. Setelah retakan misterius di dalam kapel ditemukan, suasana desa berubah seperti berada di ambang sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Warga yang sebelumnya masih memendam harapan bahwa semua itu hanyalah kebetulan kini, mulai melihat kenyataan yang menampar mereka tanpa ampun. Ketakutan menyelubungi desa sampai-sampai suara jangkrik pun hilang, seolah alam pun ikut menahan napas. Tidak ada satupun rumah yang berani mematikan lampu. Meski cahaya yang redup itu tidak cukup untuk mengusir ketakutan yang sudah mengakar dalam hati mereka. Beberapa warga yang berani kembali ke sumur tua melaporkan sesuatu yang membuat seluruh desa semakin gemetar. Mereka mengatakan bahwa cahaya samar mulai terlihat dari dasar sumur. Bukan cahaya lampu, bukan pantulan benda logam, melainkan cahaya putih kebiruan yang berdenyut perlahan seperti napas. Cahaya itu muncul hanya beberapa detik lalu menghilang, tetapi setiap kemunculannya membuat hawa di sekitar sumur berubah drastis. Lebih dingin, lebih berat, hampir seperti tekanan dari bawah tanah yang ingin mendorong sesuatu naik ke permukaan. Warga yang menyaksikan kejadian itu berlari kembali ke balai desa dengan air mata mengalir, meyakini bahwa cahaya tersebut bukan fenomena biasa. Kepala desa yang sudah hampir kehilangan kendali atas keadaan akhirnya memerintahkan penjagaan ketat di sekitar sumur. Namun bahkan penjaga paling berani pun mulai ragu untuk tetap di lokasi setelah mereka melihat air sumur berputar tanpa adanya angin atau gangguan apapun. Putaran itu semakin lama semakin cepat, dan sesekali terdengar seperti suara tangisan dari bawah lubang. Meskipun suara itu lemah, telah cukup untuk membuat para penjaga saling memandang dengan wajah pucat, seolah mereka baru mendengar keluhan dari dunia lain yang tidak seharusnya bersentuhan dengan manusia. Di tengah kekacauan itu, Marta kembali mengalami sesuatu yang aneh. Ketika sedang berdoa di balai desa, ia tiba-tiba jatuh pingsan dan berteriak menyebut sebuah kalimat yang membuat siapapun yang mendengarnya kehilangan darah dingin. Ia belum diangkat. Ia menunggu. Ia marah. Tubuhnya menggigil hebat, dan meski beberapa orang mencoba menahannya, tenaganya seperti berlipat-lipat sampai mereka kewalahan. Ketika Marta akhirnya sadar, ia tidak mengingat apapun. Namun kata-katanya telah menyebar cepat, membuat sebagian warga yakin bahwa patung Yesus yang mereka buang belum mendapatkan tempatnya kembali, dan bahwa sumur itu kini menjadi saksi ketidaktaatan mereka. Tak lama setelah kejadian itu, langit yang tadinya gelap mulai berubah. Awan-awan bergerak dengan pola yang tak lazim, berkumpul tepat di atas desa dan membentuk pusaran perlahan-lahan. Tidak ada hujan, tidak ada kilat, tidak ada guntur, hanya pusaran awan yang bergerak seakan ditarik pusat gravitasi yang tidak terlihat. Beberapa anak kecil mulai menangis melihat fenomena itu,
sementara orang dewasa menatapnya dengan hati yang tenggelam oleh rasa bersalah. Bahkan alam semesta seperti sedang mengirim pesan yang tidak bisa lagi disangkal. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, pusaran awan itu terpancar cahaya putih terang yang turun tepat ke arah sumur tua. Cahaya itu seperti tombak raksasa yang menembus langit, memantul di dinding rumah-rumah, dan membuat seluruh desa terselimuti cahaya yang menyilaukan namun tidak membakar. Cahaya itu bergerak dengan keheningan yang menakutkan. Tidak ada suara angin, tidak ada suara hewan, hanya suara detak jantung warga yang berpacu antara takut dan berharap. Semua orang berkumpul di luar rumah, menatap cahaya itu yang seperti memanggil mereka untuk menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Ketika cahaya itu menyentuh bibir sumur, air di dalamnya meledak naik beberapa sentimeter. Bukan seperti air mendidih atau air yang dilempar batu, tetapi seperti dorongan lembut yang mengandung kekuatan luar biasa. Air itu memantulkan cahaya hingga membentuk lingkaran terang yang memancar ke wajah warga. Beberapa dari mereka langsung berlutut tanpa disuruh, menangis dalam ketakutan dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Mereka sadar bahwa malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam penghakiman sekaligus malam belas kasih. Lonceng kapel kembali berbunyi, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Namun kali ini bunyinya jauh lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari bawah tanah. Setiap dentingan membuat getaran kecil pada tanah, membuat debu-debu beterbangan dari atap kapel. Warga yang bersujud merasa tanah di bawah mereka berdenyut seolah hidup. Mereka tidak pernah merasakan ketakutan sebesar itu sepanjang hidup mereka. Namun di tengah ketakutan itu juga muncul rasa yang sulit dijelaskan, seperti harapan tipis bahwa Tuhan belum meninggalkan mereka sepenuhnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika cahaya dari langit mulai meredup perlahan, terkumpul menjadi satu garis tipis yang mengarah tepat ke dasar sumur. Lalu, dari dalam sumur, suara air bergemuruh besar, lebih keras dari sebelumnya, disertai hembusan angin dari dalam lubang yang membuat semua orang terpental mundur beberapa langkah. Setelah itu, cahaya dalam sumur berubah menjadi sangat terang, lebih terang daripada semua cahaya lain yang pernah mereka lihat dalam hidup, hingga mereka harus menutup mata untuk bisa bertahan. Dan ketika cahaya itu akhirnya padam, sebuah keheningan luar biasa turun. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun semua warga merasakan satu hal yang sama, sesuatu telah bangkit dari kedalaman sumur, sesuatu yang selama ini mereka sia-siakan, sesuatu yang kini menuntut mereka untuk kembali kepadanya sebelum semuanya terlambat. Setelah cahaya dari sumur padam, warga tidak berani bergerak. Keheningan malam itu terasa seperti selubung tebal yang menahan napas seluruh desa. Bahkan suara angin pun seakan enggan melewati atap rumah. Semua mata terarah pada sumur tua yang kini tampak berbeda, seperti memiliki gravitasi spiritual yang menarik perhatian siapapun yang memandangnya. Warga tak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tetapi dada mereka berdebar keras, seakan mereka berada di ambang menyaksikan sesuatu yang tidak terbayangkan. Ketika kepala desa mencoba mendekat untuk memastikan keadaan, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Getaran itu tidak besar, tetapi cukup untuk membuat dedaunan jatuh dan air sumur bergetar kuat. Warga mulai mundur dengan panik, beberapa berteriak meminta semua orang kembali ke rumah, sementara yang lain justru berlutut dan menangis, yakin bahwa saat itu adalah momen penilaian bagi seluruh desa. Namun sebelum kepanikan berkembang lebih jauh, terdengar suara lirih dari dalam sumur, sebuah gema halus yang tidak terdengar seperti suara manusia. Suara itu lebih mirip lantunan yang penuh kelembutan namun tegas, menggema ke seluruh penjuru desa. Lalu terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Air dari sumur mulai naik perlahan, bukan seperti ombak atau semburan, tapi seperti tangan tak terlihat yang mengangkatnya. Air itu membentuk kolom setinggi hampir 2 meter, bulat dan stabil, berputar pelan seperti tiang cahaya cair. Semua warga mematung. Mereka tahu air sumur itu seharusnya kotor, penuh lumut dan tanah. Namun malam itu warnanya jernih seperti kristal, memancarkan cahaya lembut yang membuat wajah-wajah warga terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Detik berikutnya, sesuatu mulai tampak di dalam kolom air itu. Awalnya samar, seperti bayangan yang perlahan menguat. Semakin lama, bentuk itu semakin jelas. Itu adalah sosok patung Yesus yang mereka buang dengan tangan mereka sendiri beberapa malam sebelumnya. Namun yang membuat mereka gemetar bukan hanya kemunculannya, melainkan kondisinya. Patung itu tidak rusak, tidak tergores, tidak kotor, bahkan tampak lebih bersinar dari sebelumnya.
seolah air sumur memurnikan dan mengubahnya. Cahaya lembut keluar dari dada patung itu, membuat semua orang terpesona sekaligus takut. Air yang mengangkat patung itu perlahan menurun, meletakkan patung Yesus tepat di bibir sumur dengan gerakan yang begitu halus, seolah sedang ditempatkan oleh tangan malaikat. Ketika patung itu menyentuh dasar bibir sumur, air langsung jatuh kembali ke dalam lubang, menimbulkan suara gemuruh besar seperti ribuan suara yang dilempar dari langit. Warga langsung sujud. Banyak yang menangis keras hingga tubuh mereka gemetar. Malam yang mencekam itu berubah menjadi malam air mata dan pertobatan. Seperti seluruh desa dibawa kembali ke titik mereka pertama kali membutuhkan Tuhan. Marta, yang sejak awal merasakan sesuatu dari sumur itu, tiba-tiba berdiri dengan mata yang penuh air. Ia mendekati patung dengan langkah gemetar, dan ketika tangannya hampir menyentuh kaki patung, cahaya kecil keluar dari dada patung itu dan menyentuh punggung tangannya. Seketika tubuh Marta bergetar keras. Lalu ia jatuh berlutut sambil menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Cahaya itu tidak melukainya, tetapi seakan menegur sekaligus menguatkannya. Warga yang melihat kejadian itu ikut menangis, yakin bahwa Marta dipilih untuk menjadi saksi dari peringatan dan belas kasih yang malam itu turun ke desa mereka. Tidak lama kemudian, langit yang gelap mulai memudar. Awan yang berputar perlahan terbuka, dan rembulan muncul tepat di atas desa, seolah menandai telah berakhirnya kegelapan sementara. Cahaya bulan jatuh tepat pada patung Yesus yang baru terangkat, membuatnya terlihat seperti hidup. Dalam cahaya itu, wajah patung tampak seperti memandang seluruh desa, bukan dengan amarah, tetapi dengan kemurahan yang menusuk hati. Banyak warga menjerit dalam rasa bersalah yang luar biasa, menyadari bahwa tindakan mereka telah melukai iman yang selama ini menjaga mereka. Tiba-tiba, dari arah hutan sebelah timur, angin lembut berhembus, beda dari angin-angin dingin yang sebelumnya dipenuhi ancaman. Angin itu hangat, membawa aroma wangi seperti bunga-bunga kapel yang dulu sering digunakan warga untuk berdoa. Angin itu menyapu desa, membuat dedaunan bergerak lembut seakan memberikan pelukan penghiburan setelah malam panjang penuh ketakutan. Warga yang merasakan angin itu mulai tenang. Bahkan mereka yang sebelumnya ketakutan sampai sulit bernapas mulai merasakan kedamaian mengalir ke dalam hati mereka. Dalam suasana yang mulai tenang itu, kepala desa berdiri dan mengangkat tangan dengan suara yang bergetar. Ia mengakui bahwa mereka telah melakukan dosa besar dengan mengusir simbol keselamatan dari desa, dan bahwa semua bencana yang menimpa mereka merupakan peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Suaranya pecah saat ia meminta seluruh warga memohon ampun, dan serentak desa dipenuhi suara doa yang naik seperti gelombang panjang. Doa memohon ampun, doa meminta perlindungan, doa berserah pada belas kasih Tuhan. Dan ketika doa itu memuncak, lonceng kapel kembali berdentang satu kali. Pelan, lembut, seperti penutup sebuah ritual besar. Dentingan itu berkumandang ke seluruh desa, membuat semua warga terdiam dan hanya merasakan ketenangan yang belum pernah mereka alami sejak bencana dimulai. Seakan lonceng itu berkata, "Aku mendengar kalian." Pada saat itu, seluruh warga tahu bahwa malam itu bukan sekadar keajaiban. Itu adalah pengampunan. Malam itu menjadi titik balik seluruh desa. Mereka sadar bahwa kasih Tuhan tidak pernah hilang, meski mereka sempat menolaknya. Desa itu terselamatkan bukan karena mereka kuat, tetapi karena belas kasih yang lebih besar dari semua ketakutan mereka. Dan patung Yesus yang terangkat dari sumur itu menjadi bukti abadi bahwa cahaya Tuhan tidak akan pernah padam, bahkan di tengah kegelapan yang mereka buat sendiri. Pada akhirnya, desa Lembah Batu belajar bahwa ketika manusia membuang simbol kasih, mereka sebenarnya sedang membuang perlindungan yang selama ini menjaga mereka. Dari malam ketika patung Yesus dijatuhkan ke sumur, bencana demi bencana bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk kembali mengenali kasih Tuhan yang telah mereka abaikan. Angin yang meraung, hujan yang menghantam, tanah yang retak, ternak yang mati, hingga cahaya suci yang muncul dari kedalaman sumur. Semuanya menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, hanya menunggu mereka sadar. Dalam ketakutan, mereka bertobat. Dalam penyesalan, mereka dipulihkan, dan ketika patung itu akhirnya diangkat kembali, cahaya perdamaian menyapu desa, mengubah kehancuran menjadi harapan baru. Kisah ini menjadi saksi bahwa sekalipun manusia tersesat oleh ketakutan dan kebodohan, kasih Tuhan selalu lebih besar, lebih kuat, dan selalu siap menyelamatkan siapapun yang kembali padanya.